Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang dinamakan dengan sel elektrolisis ya. Karena kemarin kita sudah membahas salah satu sel elektrokimia ya, yaitu sel volta. Sekarang kita akan membahas apa yang disebut dengan sel elektrolisis. Sel elektrolisis. Sel elektrolisis ini adalah kebaikannya dari sel volta ya. Jadi sel elektrolisis ini kebalikannya dari sel volta, yaitu mengubah energi listrik mengubah energi listrik menjadi energi kimia seperti itu ya. Ini biasanya ya, sel elektrolisis ini dia melangsungkan reaksi redoks yang tidak spontan. Melangsungkan reaksi redoks tidak spontan ya. Kalau sel volta kemarin kan reaksi redoks yang spontan ya, kemudian dia menghasilkan arus listrik. Nah, kalau sel elektrolisis ini adalah dia mengubah energi listrik menjadi energi kimia, kemudian dia melangsungkan reaksi redoks yang tidak spontan seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana susunan sel elektrolisis ya? Susunan sel elektrolisis itu bagaimana? Oke. Susunan sel elektrolisis. Oke, ya. Nah, susunan sel elektrolisis ya, ini biasanya dia terdiri dari dalam satu wadah ya. Dia ada satu wadah seperti ini ya. Satu wadah. Kemudian di sini biasanya ada larutan elektrolit ya, elektrolit. Ya, walaupun kadang-kadang nanti juga bisa diisi dengan lelehan ya, tapi biasanya dia larutan elektrolit. Kemudian dalam larutan elektrolit ini ya, seumpama NaCl gitu ya. NaCl ya. Jadi ada larutan elektrolit. Kemudian yang kedua, di sini sama seperti sel volta ya. Kalau sel volta kan berpisah ya, wadahnya ini jadi satu. Ini ada yang namanya elektroda. Nah, elektroda ya. Elektroda. Ini adalah elektroda. Elektroda ya. Elektroda. Nah, sama seperti sel volta juga, elektroda dalam sel elektrolisis ini ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama yaitu katoda. Yang kedua yaitu apa? Anoda. Nah, kemudian elektroda ini dia dihubungkan dengan apa? Dengan sumber arus listrik ya, sumber arus listrik. Oke, sumber arus listrik. Ini biar sini lagi. Dia dihubungkan dengan sumber arus listrik. Nah, seperti itu ya. Nah, yang membedakan sel elektrolisis dengan sel volta itu ya, kalau di sel volta anoda ini dia muatannya di sel volta ya, di sel volta itu anoda itu muatannya negatif ya. Kalau di sel elektrolisis ini anoda ini bermuatan positif. Ya, di sini positif. Kalau di sel volta itu katoda bermuatan positif, maka di sel elektrolisis ini muatannya apa? Negatif, seperti itu. Ya. Nah, dari anoda ini dihubungkan dengan sumber arus listrik ya, biasanya di sini ini positif, di sini negatif, seperti itu ya.
Nah, bagaimana elektronnya mengalir? Jadi elektronnya itu mengalir ya. Listrik nanti dia akan memasuki sel elektrolisis melalui kutub negatif, yaitu melalui katoda. Jadi ini nanti ke sini, gerakannya itu ke sini. Nah, seperti ini. Ya. Dia melalui katoda, elektronnya nanti dia memasuki sel elektrolisis melalui kutub negatif katoda ini, kemudian elektronnya nanti akan ditangkap oleh spesies tertentu. Ya, spesies tertentu itu biasanya apa? Biasanya nanti kation. Ya, jadi yang berpengaruh di katoda ini adalah kation. Kation. Jadi kation ya biasanya mendekat ke katoda. Ya. Seperti itu ya. Sementara itu ya nanti di mana di anoda ini spesies tertentunya dia nanti melepaskan elektron ya di sini, dan yang melepaskan elektron itu nanti biasanya yang paling berperan di sini, yang paling berperan di dalam reaksi di anoda ini adalah anionnya. Anion ya nanti mendekat ke anoda seperti itu ya. Jadi di sini nanti di katoda ini penangkapan elektron elektron ya dari sumber listriknya. Kalau penangkapan elektron ini juga biasa kita sebut sebagai apa? Reduksi ya, reduksi. Kalau di anion ini nanti di anoda ini ya, anion-anionnya nanti dia cenderung, yang berpengaruh di dalam anoda ini kan anion ya, nanti dia cenderung cenderung melepaskan elektron ya. Di sini melepaskan elektron. Jadi biasanya kalau di dalam anoda ini reaksinya adalah reaksi oksidasi seperti itu ya. Jadi gini, kita bisa membuat suatu tabel reaksi-reaksi di anoda dan katoda. Ini seumpama anoda ya, dia kutubnya apa tadi? Positif. Kemudian di sini ada katoda ya, kutubnya adalah negatif. Nah, coba kita buat tabel ya. Kita buat tabel. Di anoda ya, di anoda ini mengalami reaksi yang disebut dengan reaksi oksidasi ya. Sama dengan yang di sel volta, yang namanya di anoda itu pasti apa? Terjadi reaksi oksidasi. Sedangkan di katoda ini adalah reaksi reduksi seperti itu. Kemudian ya, karena di sini oksidasi berarti di sini di dalam anoda ini dia cenderung melepaskan elektron ya. Sedangkan di di katoda ini cenderung menerima elektron ya. Kemudian ya, yang berpengaruh di anoda itu ya, kalau di sini ada larutannya, seumpama larutan NaCl gitu kan. NaCl ini kan kalau larut dalam larutan ini kan Na plus sama Cl min ya. Artinya ada kation dan anionnya, ada spesies anion dan spesies anion ya, negatif dan juga kation. Nah, kalau di anoda yang berpengaruh dalam reaksi di anoda itu adalah anionnya. Ini saya kasih warna ya udah biru ya. Anion. Sedangkan yang ada di katoda ini spesies yang berpengaruh adalah kation. Nah, di sini juga sudah saya tuliskan ya. Maaf, ini kation, yang di sini apa? Anion. Seperti itu ya. Jadi kalau perbedaannya dengan sel volta itu biasanya hanya di anoda
sel volta itu bermuatan negatif, sedangkan di sel elektrolisis bermuatan positif. Sel volta di katode bermuatan positif, sedangkan di sel elektrolisis bermuatan negatif. Kemudian sama-sama di anoda terjadi reaksi oksidasi, sedangkan di katode sama-sama terjadi reaksi reduksi seperti itu ya. Kemudian di sel elektrolisis juga spesies yang berpengaruh dalam elektrode yang ada di anoda ini adalah anion ya. Sedangkan spesies yang berpengaruh di dalam katode ini adalah kation seperti itu ya. Oke ya, nanti sebagai pengantar saja, nanti selanjutnya akan kita bahas mengenai reaksi-reaksi elektrolisis ya, baik nanti terjadi di anoda dan juga di katoda nanti dengan contohnya kelihatannya. Oke.